Assalamualaikum teman-teman. Nah, pagi ini aku mau kasih unjuk nih. Satu strip lagi sertralin aku habis. Satu strip itu isinya 10 ya teman-teman. Dan ini buat aku nih buat 20 hari. Aku memang dikasih dosisnya tuh kecil banget sama dokter. Di resepinnya tuh cuma setengah butir per hari, dan ini tuh berapa miligram ya, kalau nggak salah sih ini 50 miligram, jadi aku cuma 20 miligram sehari. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ini udah bisa banget ngebantu pemulihan kesehatan mental aku ya teman-teman. Nah, pagi ini aku mau berbagi tentang ini ya, pendapat atau stigma di banyak masyarakat kalau obat-obatan psikiatri, obat penenang atau antidepresan itu bisa mengganggu siklus menstruasi dan juga bisa bikin tubuh jadi melar gitu, jadi gemuk. Nah, disclaimer lagi ya teman-teman, di setiap video yang aku bikin kayaknya aku harus memberikan disclaimer gitu, bahwa aku bukan dokter, bukan psikiater atau psikolog, dan tidak punya latar belakang di bidang psikologi. Aku adalah penyintas anxiety disorder. Sampai sekarang pun aku masih meneruskan minum obat antidepresan, dan obat penenangnya itu sudah di stop ya. Sudah hampir 2 minggu aku nggak minum obat penenang gitu. Dan memang sejak terkena gangguan anxiety disorder dan depresi, itu ada depresi sedang ya, itu aku jadi tertarik sama segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi ya teman-teman. Dan banyak juga sih orang yang kenal sama aku yang entah itu teman, entah keluarga gitu, atau rekan-rekan relasi gitu, yang nggak nyangka aja kalau aku tuh sebenarnya lagi minum obat antidepresan. Memang nggak banyak yang tahu juga ya, tapi beberapa yang aku temui, aku pernah tanya gitu, lu nyangka gak sih kalau gue lagi minum obat antidepresan gitu, dan mereka yang kaget gitu, hah masa sih gitu, lu nggak kelihatan, lu kelihatan baik-baik aja gitu. Ya memang kalau orang gangguan mental kan seringkali fisiknya itu kan sehat ya, sehat seger buger kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang mau aku bahas tadi ya, ada juga temenku yang tahu itu heran juga gitu sama aku, kok Mbak minum obat antidepresan tapi badannya nggak melar ya, soalnya temen aku ada juga loh yang minum obat antidepresan terus dia badannya jadi naik gitu berat badannya. Ya teman aku pun ada ya teman-teman yang kayak gitu. Cuma kembali lagi ke metabolisme masing-masing ya gitu. Kalau aku memang alhamdulillah nggak ada penambahan berat badan yang signifikan gitu ya. Bahkan berat badan aku cenderung turun gitu. Karena aku sekarang sudah mengimbangi dengan olahraga dan menjaga pola makan itu teman-teman. Kalau maaf teman-teman ya, di luar agak berisik karena ada yang bersihin daun-daun dan apa sih namanya, ranting-ranting itu loh yang pakai vakum gitu. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, aku menjaga pola makan juga ya. Sekarang aku tuh, yang dulunya aku males banget ngelihat sayuran gitu, sekarang aku sering banget makan gado-gado, makan pecel, makan urap, cuman sayur-sayuran rebus gitu juga aku doyan gitu. Nah, kalau di kasus aku ya yang ada anxiety sama depresi, itu kan hormon serotoninnya ya yang kurang gitu, yang nggak memenuhi kecukupan di dalam otak gitu, dan juga terganggu produksinya dari saluran cerna gitu. Itu yang aku baca, ada loh makanan-makanan enak yang bisa menambah
hormon serotonin, yang bisa meningkatkan hormon serotonin. Nah itu tuh aku konsumsi itu sering banget ya teman-teman. Lawang enak gitu kan, sekalian biar badan sehat, sekalian hormon serotoninnya juga kembali tercukupi gitu. Contohnya tuh kalau yang pernah aku baca itu tahu, aku penggemar berat tahu ya. Terus coklatnya tuh yang dark coklat itu enak banget kan teman-teman. Terus telur gitu ya, makan makanan kayak gitu kan yang nggak berat ya, dan itu punya manfaat buat nggak cuman meningkatkan hormon serotonin aja ya, kalau kayak macam oh ya kacang-kacangan juga kan, tahu kacang-kacangan itu kan juga protein nabati gitu ya teman-teman. Nah terus satu lagi yang terkait dengan siklus menstruasi. Nah iya, aku juga alhamdulillah qadarullah aku nggak mengalami gangguan menstruasi ya. Jadwalnya tuh nggak berantakan gitu, paling maju hanya 2 atau 3 hari gitu. Nah ini pun juga kan tergantung ke metabolisme masing-masing orang ya. Dan kalau menurutku olahraga itu amat sangat berpengaruh terhadap siklus menstruasi yang bagus gitu ya. Karena kan oh ya makanan juga sih gitu. Jadi olahraga yang cukup, makanan yang bagus itu kan otomatis akan memperbaiki sistem metabolisme kita juga ya. Jadi untuk haidnya juga tetap teratur, terus postur badan kita juga nggak ada perubahan yang signifikan setelah mengkonsumsi obat-obatan antidepresan gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya teman-teman. Oh ya, memang isu kesehatan mental itu sekarang juga lagi lumayan booming ya, karena baru aja kemarin kan tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia gitu. Tapi tetap aja sih belum banyak orang yang aware gitu sama kesehatan mental. Yang pernah saya baca lagi ya, dan yang pernah saya rasakan juga sih, kapan gitu ya, kapan kita perlu mengakses fasilitas kesehatan gitu terkait kesehatan mental. Nah itu yang pernah saya baca itu ketika 2 minggu, dalam kurun 2 minggu itu kita sudah merasakan ada hal yang aneh, hal yang seperti bukan diri kita gitu. Misalnya kita dalam kurun waktu 2 minggu itu kita nggak tidur gitu, susah tidur, atau biasanya tidur 6-7 jam kita cuma tidur 2 jam. Terus dalam 2 minggu terakhir itu kita nangis terus, atau nggak bisa makan, atau bawaannya pengen marah-marah terus gitu. Nah itu sih teman-teman, itu salah satu tanda juga. Atau kalau ada gejala psikosomatis gitu ya, itu di badan-badan tuh terasa sakit, terus ya kayak padahal badan kita tuh baik-baik aja gitu. Itu jangan ragu-ragu teman-teman untuk mengakses ke fasilitas kesehatan gitu. Karena memang meskipun tidak mengganggu secara fisik, tapi beneran kualitas hidup kita tuh amat sangat menurun ketika kita mengalami ketidakstabilan mental gitu ya, kesehatan mentalnya lagi bermasalah atau mengalami gangguan mental gitu ya teman-teman. Kemarin yang saya sempat baca di salah satu artikel juga, itu keren banget, ada pasangan suami istri di Bandung ya kalau nggak salah, itu mereka berduaan tuh berobat ke psikiater gitu dan konsumsi obat psikiater, dan mereka tuh kayak yang ya udah sama-sama kayak berusaha buat sembuh ya. Kebayang sih gimana beratnya gitu kalau dalam satu keluarga suami istri mengalami gangguan mental bareng-bareng gitu. Saya aja yang sendirian gitu, itu rasanya tuh pasti berat banget buat keluarga saya. Pastinya ya, padahal saya tuh udah disupport kan sama keluarga. Akhirnya kan saya pulang ke rumah orang tua tuh, akhirnya saya juga dapat support dari bapak, dari ibu, dari anak, dari suami, dari adik gitu ya. Dan itu aja tuh masih berat, gimana kalau suami istri sama-sama menderita
gangguan mental gitu. Tapi ya bener teman-teman, jangan pernah malu gitu. Ini tuh bukan aib, ini tuh bukan karena gangguan jin atau gangguan setan. Ini bukan karena orang-orang yang terkena gangguan mental tuh bukan karena mereka nggak mau ibadah, bukan kok teman-teman. Ini tuh penyakit medis dan sumbernya itu ada di otak, ada di pikiran kita gitu ya teman-teman. Oke, makasih deh teman-teman yang udah nyempetin waktu buat nonton. Next aku pengen banget ngebedah tentang itu tuh, teori vibrasi yang punyanya David Hawkins. Mudah-mudahan aku bisa merangkum ya dari segitu banyaknya teori gitu. Itu menarik banget sih teman-teman, dan aku merasakan sendiri gitu ya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.